Halo Bima Saktian, saya akan menjelaskan mengenai pengantar komunikasi dalam dunia kerja. Nah, komunikasi adalah kunci sukses dalam dunia kerja. Nah, kemampuan untuk berkomunikasi ini itu memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang baik, meningkatkan kerja tim yang efisien, serta memperlancar alur informasi di dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam dunia kerja, komunikasi itu tuh tidak hanya mencakup berbicara dengan rekan kerja, rekan bisnis, tetapi juga melibatkan pengelolaan komunikasi dengan atasan, pelanggan, dan pihak eksternal lainnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi profesional di dunia kerja. Yang kedua, membantu peserta untuk berkomunikasi lebih efektif dengan rekan kerja, atasan, dan pelanggan. Yang ketiga, mengatasi hambatan dalam komunikasi yang mungkin bakalan muncul di dalam lingkungan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi itu mempunyai beberapa jenis. Pertama, komunikasi lisan. Apa sih komunikasi lisan itu? Nah, komunikasi lisan itu adalah saat berbicara langsung menggunakan telepon, video call, atau langsung dalam acara rapat. Nah, komunikasi ini juga penting dalam pengambilan keputusan yang cepat dalam interaksi secara langsung. Lalu, yang kedua itu ada komunikasi secara tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini, contohnya itu seperti email, laporan kerja, memo, chat, atau dokumen lainnya yang memerlukan ketelitian di dalam penyusunan pesan yang sangat formal. Nah, yang ketiga, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gestur yang membantu menyampaikan pesan. Yang pertama, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh rekan kerja, serta atasan ataupun pelanggan. Dan yang kedua, ada komunikasi antar tim. Komunikasi ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efisien dalam satu kelompok atau tim agar tujuan bersama atau goal bersama itu bisa dapat tercapai. Lalu, yang terakhir adalah keterampilan presentasi ini. Keterampilan ini memiliki kemampuan untuk berbicara di depan audiens, baik itu rekan kerja, klien, atau atasan. Presentasi yang baik juga memerlukan struktur yang jelas dan gaya komunikasi yang lebih persuasif. Poin pertama nih, keterampilan mendengarkan aktif dalam dunia kerja. Pentingnya mendengarkan dalam poin komunikasi ini adalah mendengarkan dengan baik itu sangat penting dalam lingkungan kerja karena membantu dalam memahami instruksi, merespon masalah, dan memberikan umpan balik atau feedback secara konstruktif. Nah, untuk mendengarkan ini ada beberapa teknik dalam mendengarkan ya. Yang pertama, menjaga kontak mata. Yang kedua, memberikan umpan balik atau feedback secara verbal seperti oke, saya mengerti atau terima kasih atas penjelasannya. Yang ketiga, tidak menyela pembicaraan, biarkan orang lain selesai bicara. Dan yang keempat, mencatat poin penting untuk referensi ke depannya. Oke. Lalu ada juga ini poin mengenai komunikasi dengan atasan. Nah, yang pertama itu mengelola harapan. Penting untuk memastikan bahwa kamu mengerti harapan atasan. Diskusikan tujuan yang jelas dan laporkan progres pekerjaan secara teratur. Lalu poin yang kedua, berkomunikasi secara terbuka dan jelas.
Jangan ragu untuk bertanya atau memberi update tentang pekerjaan yang sedang berlangsung. Misalkan atasan pasti akan menghargai komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, yang poin ketiga, menghadapi umpan balik atau feedback. Ketika menerima kritik atau saran dari atasan, penting untuk mendengarkan dengan sikap positif dan profesional. Gunakan umpan balik atau feedback tersebut untuk bahan sebagai perbaikan diri kita sendiri. Lalu, poin selanjutnya itu adalah komunikasi dengan rekan kerja. Tadi kan atasan ya, sekarang ini ke rekan kerja. Poin pertama itu adalah kolaborasi dalam tim. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam bekerja sama. Pastikan setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk berbicara dan berbagi ide satu sama lain. Lalu dalam tim juga ada namanya itu penyelesaian konflik. Dalam tim kadang ada kalanya terjadi perbedaan pendapat. Nah, komunikasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan konflik yang dengan cara konstruktif tanpa merusak hubungan profesional. Lalu di dalam komunikasi antara rekan kerja juga ada yang namanya membangun kepercayaan satu sama lain. Nah, kepercayaan antara rekan kerja itu sangat penting. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan jelas juga itu membantu menciptakan hubungan yang saling percaya di dalam tim. Oke? Dan yang terakhir itu ada poin komunikasi dengan pelanggan atau pihak eksternal. Yang pertama, itu tuh kita harus menjaga sikap profesionalitas kita. Saat berkomunikasi dengan pelanggan, penting untuk tetap profesional, sabar, dan mendengarkan dengan seksama. Lalu, mengelola ekspektasi pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan juga itu akan membantu mereka itu merasa lebih dihargai dan lebih dipahami oleh kita. Pastikan untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat. Nah, dengan pelanggan juga kita harus menyelesaikan keluhan pelanggan dengan baik. Jika ada keluhan dari pelanggan, penting sekali untuk mendengarkan masalah pelanggan dengan empati, memberikan solusi yang sesuai atau memastikan masalah diselesaikan dengan cara yang sangat memuaskan. Oke. Lalu ada komunikasi dan pertemuan dalam rapat nih, itu kan pelanggan. Sekarang pertemuan dalam rapat yaitu berarti internal perusahaan. Nah, di dalam komunikasi dan pertemuan dalam rapat, itu kita harus menyiapkan persiapan yang matang. Sebelum rapat, pastikan untuk menyiapkan topik yang akan dibahas dengan baik. Nah, hal ini juga akan membantu rapat berjalan dengan efisien dan menghindari pembicaraan yang tidak perlu, sehingga tidak mengulur-ulur waktu atau bertele-tele ya. Lalu di dalam rapat juga kita harus berbicara dengan jelas dan ringkas. Saat memberikan pendapat atau update, pastikan untuk berbicara dengan jelas, langsung ke inti masalah dan tidak bertele-tele seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di dalam rapat juga kita harus bisa mengelola waktu. Nah, mengelola waktu ini sangat penting untuk menghargai waktu semua orang. Pastikan rapat dimulai dan berakhir tepat waktu, serta tetap fokus pada topik yang relevan. Nah, yang pertama, menghargai waktu orang lain. Jangan mengganggu rekan kerja dengan pesan atau telepon yang nggak perlu lah atau nggak penting. Pastikan untuk mengatur komunikasi dengan bijak. Poin yang kedua, kita harus sopan santun dalam berbicara. Gunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan, baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Dan poin ketiga, berpakaian dan bersikap profesional. Selain berbicara, cara kita berperilaku dan berpakaian juga itu merupakan bagian dari komunikasi yang profesional. Sebelum menutup, ada beberapa saran dari saya. Bagaimana cara latihan soft skill komunikasi di dalam dunia kerja? Poin pertama, simulasi komunikasi dalam tim. Latihan komunikasi dalam tim atau kerja kelompok untuk memecahkan masalah dan menyusun solusi bersama. Poin kedua, lakukanlah role playing situasi komunikasi dengan atasan atau pelanggan. Latihan berbicara dalam situasi formal seperti presentasi atau menjelaskan proyek kepada atasan. Dan poin yang terakhir, mendengarkan dan memberi umpan balik atau feedback. Latihan mendengarkan dengan penuh perhatian akan memberikan umpan balik yang membangun. Komunikasi yang efektif dalam dunia kerja bukan hanya tentang berbicara, tapi juga cara mendengarkan yang baik, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta mampu menyesuaikan komunikasi dengan audiens yang berbeda. Nah, kemampuan ini juga sangat berperan dalam meningkatkan
hubungan profesional, meningkatkan produktivitas tim, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ya, demikian penyampaian materi tentang soft skill di dunia kerja dari saya, Dandi, dari Bima Sakti. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dengan baik dan sampai berjumpa di e-learning selanjutnya. Peace.